Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salita Alza Febri Utami dari Informatika D 2018 Universitas Teknologi Sumbawa. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi program yang saya buat. Program ini adalah program sederhana untuk menentukan obat menghadapi pandemi COVID-19. Di sini saya buat menggunakan Borland C++. Saya akan menjelaskan fungsi-fungsinya. Yang pertama itu ada fungsi include iostream yang ada di atas ini, paling atas. Oke, untuk apa fungsi ini? Fungsi ini yang include iostream, chonio.h, include studio ini sebagai file header. Oke, mereka sebagai file header. Untuk apa file header di C++? Untuk memanggil library yang ada sehingga suatu fungsi yang dapat digunakan dengan baik dan benar. Yang pertama ada include iostream.h. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menjalankan perintah-perintah seperti cout, syn, end. Kemudian ada include chonio.h. Untuk apa chonio.h? Chonio.h berguna untuk menjalankan perintah-perintah seperti get, cleanser, patch, gc, dan sebagainya. Kemudian di studio ini berguna untuk menjalankan perintah seperti printf, scanf, get. Kemudian komentar di sini bertujuan untuk sebagai pengingat atau penjelas ketika membaca sebuah baris kode atau catatan yang ditulis oleh programmer. Seperti itu. Dalam penulisan komentar ditandai oleh 2 garis miring ataupun menggunakan 1 garis miring kemudian tanda bintang, kalimatnya apa, kemudian tanda bintang lagi dan garis miring lagi, boleh seperti itu. Dan selanjutnya ada int main. Int main itu untuk apa? Int main ini adalah sebuah nilai atau fungsi. Fungsi ini dia itu memberikan nilai balik menurut tipe data. Int main ini dia adalah program yang nanti mengembalikan nilai int secara default. Kemudian ada di sini kita pakai char. Char ini adalah karakter. Tipe data yang kita pakai di sini adalah karakter atau char. Kemudian kode. Kode ini adalah tipe data, bukan tipe data, tetapi kode ini merupakan suatu masukan nanti yang akan kita gunakan. Cout itu berarti karakter out. Karakter out. Output itu artinya output. Nanti output ini akan menampilkan apa yang ada di dalam tanda petik ini. Kemudian di sini ada backslash n. Backslash n ini berguna untuk tombol enter untuk ke bawah. Nanti saya akan kasih lihat gimana ketika dia di-compile. Kemudian di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Di sini dia sebagai kode. Di sini lihat ada syn, karakter in, kode. Kode ini yang ada di char di sini dia dipakai nanti sebagai masukan. Kemudian ada backslash lagi untuk enter. Switch di sini kita memakai perulangan yang namanya switch case, biasanya kita sebut switch case. Oke. Case 1. Kenapa kita 1? Di sini 1 ini tergantung dari kalian tulis di sini. Kalau di sini A, di sini harus A. Oke. Kalau di sini B, di sini di case 2 harus B. Dia harus sama, tidak boleh beda. Terus di sini case 1. Ketika kita memasukkan kode 1, maka yang keluar adalah seperti ini. Seperti tadi saya bilang, cout ini adalah keluaran. Oke. Dia akan keluar seperti ini. Kemudian
Break adalah pernyataan lompatan ketika dia sedang berada pada baris kemudian tidak ada pada baris itu, dia akan loncat. Seperti tadi, pernyataan lompatan dia akan beralih ke case 2. Kemudian di sini sama seperti tadi, ada break, ada case-nya berapa, si out-nya. Kita beralih ke default. Default ini adalah pilihan yang dieksekusi di mana CPU tidak menemukan nilai. Tadi kita nilainya di sini kita masukkan kode ini. Kode kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jika di luar dari itu, maka CPU tidak bisa membaca apa yang kita tulis, sehingga keluarlah si out atau output. Kode yang Anda masukkan salah, tolong periksa kembali. Jika sudah kalian masukkan kode, kemudian kalian bisa keluarlah output dari penyakitnya apa, obatnya apa. Di sini bagian akhirnya adalah si out, semoga lekas sembuh, dan si out, jika sakit berkepanjangan maka segera ke rumah sakit terdekat. Di sini kita memakai GC. Beda ya dengan getch tanpa Kalau getch aja itu untuk menahan tampilan. Tapi saya di sini memakainya GC. Tulisannya GC, di mana fungsi ini untuk membaca sebuah karakter dengan sifat karakter yang dimasukkan tidak perlu diakhiri dengan tombol enter. Jadi dia sudah ke enter sendiri, sedangkan kalau di getch kita harus mengenter untuk mengakhirinya. Seperti itu. Oke, di sini saya akan melanjutkan dengan memberi lihat hasil dari run atau compile-nya. Di sini kita klik debug atau debug, tulisannya di bagian atas ini. Kita klik kemudian kita run. Oke, seperti inilah ketika dia di compile ada tulisan menghadapi pandemi COVID-19, macam-macam gejala penyakit COVID-19, maka waspadalah dan jaga kesehatan. Ada macam-macam gejala dan obatnya. Di sini macam-macam penyakit. Nah, di sini tadi kita switch case-nya ini 1, 2, 3, 4 dan 5 dan 6. Di sini dia masukkan kode penyakit Anda untuk melihat obat. Kodenya itu harus dari 1 sampai 6, tidak boleh yang lainnya. Misalnya saya masukkan di sini 5. Karena di sini ada 5. Kita enter. Keluarlah, saya menyarankan Anda mengkonsumsi obat, ada banyak nih penyakit untuk sesak atau kesulitan bernafas. Di sini ada fresh care, agonis beta, inhaler dan lainnya. Kemudian di sini ada tulisan semoga lekas sembuh, jika sakit berkepanjangan maka segera ke rumah sakit terdekat. Di sini karena dia benar, dia maka langsung ke getch itu. Getch itu tidak harus kita menekan enter untuk mengakhiri. Oke, ini contoh memasukkan kode yang benar. Bagaimana ketika memasukkan kode yang salah? Kita lihat. Seperti tadi debug, run. Di sini seperti tadi kodenya 1 sampai 6. Bagaimana kalau kita memasukkan kode G? Kita enter. Kode yang Anda masukkan salah, tolong periksa kembali. Oke, di sini tadi saya sudah jelaskan default. Default ini ketika kita masukkan kode yang salah, dia akan mengeluarkan si out seperti ini. Oke, dia akan mengeluarkan output seperti ini. Di sini tadi ada saya jelaskan yang default di bawah ini. Oke, ini dia keluarannya seperti tadi. Kalau kita salah memasukkan kode, dia akan keluar seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.